Amin Rais menuding Partai Umat disingkirkan dari pemilu 2024. Ini terbaru ini. Partai Umat tak penuhi syarat verifikasi faktual di NTT dan ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Sebuah partai politik bisa mengikuti perhelatan pemilihan umum yang diakui dan disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU adalah partai yang memenuhi syarat. Seluruh syaratnya, termasuk eksistensi partai tersebut di setiap provinsi, kabupaten, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, ketika syarat-syarat administrasi, syarat-syarat mendasar itu terpenuhi, maka KPU akan mengesahkan partai tersebut sah menjadi partai peserta pemilu. Tetapi ketika ada yang tidak memenuhi syarat, misalkan eksistensi perwakilan partai ini baik di provinsi, kabupaten, sampai di ranting tidak terpenuhi, maka ya dicoret, tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pemilu. Nah, Partai Umat, partai besutan Amin Rais ini tidak tahu saya apakah memang memenuhi syarat atau tidak. Kalau memenuhi syarat, saya kira apalagi Mbah Amin Rais lah ya, siapa yang tidak kenal beliau, maka saya kira tidak ada alasan untuk tidak menyertakan Partai Umat ini menjadi peserta pemilu. Tetapi seandainya tidak memenuhi syarat dengan alasan atau ketentuan-ketentuan yang ada yang tidak dipenuhi, maka ya siapapun termasuk Mbak Amin Rais juga harus legowo untuk tidak diakui sebagai partai yang sah. Nah, hanya persoalannya ini terbaru Mbak Amin Rais belum apa-apa sudah keluar-keluar mengatakan partainya didolimi, partainya dijegal sengaja untuk tidak mengikuti pemilu. Saya kira ini berlebihan sebelum mengetahui duduk persoalannya. Amin Rais menuding Partai Umat disingkirkan dari pemilu 2024. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mengungkapkan pihaknya memperoleh informasi terkait adanya manipulasi data verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU. Dari informasi itu, Amin menyebut Partai Umat menjadi satu-satunya partai yang tidak diloloskan oleh KPU menjadi peserta pemilu 2024. Jangan jadi provokator, Mbah. Tinggal introspeksi diri aja, evaluasi diri ke dalam, apakah Partai Umat memenuhi syarat atau tidak, kan begitu lebih baik. Kami mendapatkan informasi A1 yang valid bahwa pada 14 Desember 2022 nanti, seluruh partai baru dan partai non-parlemen akan diloloskan oleh KPU kecuali Partai Umat, kata Amin Rais dalam keterangan video yang diunggah di akun Instagramnya seperti dilihat pada hari Selasa kemarin. Menurutnya, keputusan tersebut penuh kejanggalan. Dia menyebut dari pemberitaan yang beredar, KPU diduga melakukan manipulasi data terkait partai-partai yang akan diloloskan. Loh, yang saya kira yang layak dituduh untuk melakukan manipulasi data bukan KPU saya, tetapi partai-partai bersangkutan. Karena sering terjadi orang tidak tahu menahu tiba-tiba didaftar masuk dalam anggota partai tertentu. Itu yang sering terjadi. Tanpa babi bu tiba-tiba namanya masuk dalam anggota partai untuk kepentingan beginian. Bagi kami, keputusan yang akan dikeluarkan KPU ini sangat bias dan penuh kejanggalan yang tidak masuk akal. Terlebih kita semua telah menyimak berita-berita hari ini di beberapa media mainstream yang mensinyalir adanya manipulasi oleh KPU untuk meloloskan partai-partai tertentu. Oh, ini namanya sudah provokatif nih Mbak Amin. Menduga-duga yang tanpa menyebutkan jelas data dan faktanya. Ini sentimen kalau menurut saya Mbak Amin. Tendensius ya, menuduh KPU curang. Nampaknya atas perintah kekuatan yang besar, Partai Umat disingkirkan out atau satu-satunya yang disingkirkan
sehingga Partai Umat tidak bisa ikut pemilu 2024. Ah, kata siapa Mbak Amin Rais lah. Mestinya panjenengan menyebutkan bahwa kami setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh KPU, termasuk kami sudah membentuk pengurus wilayah di semua provinsi ada, di pengurus cabang di kabupaten terpenuhi semua, di kecamatan, di ranting terpenuhi semua lah. Kalau itu diungkapkan semua, kemudian tiba-tiba kok tidak lolos, ada apa? Panjenengan klarifikasi dengan KPU, itu lebih bagus lah daripada menyebarkan klaim ke tengah-tengah publik begini, provokatif, bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, lah ini ada konfirmasi dari KPU ini. Dihubungi terpisah Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik mengatakan pihaknya belum mengumumkan peserta pemilu 2024. Untuk informasi yang beredar, Idam mengatakan hal itu lantaran KPU Provinsi telah melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual, perbaikan, dan bersifat terbuka. Diketahui, rapat pleno terbuka rekapitulasi nasional hasil verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2024 akan dilakukan pada hari Rabu 14 Desember. Berarti hari ini ya. Kemarin, sekarang hari ini betul. Sorry. Terkait dengan informasi yang beredar dikarenakan KPU Provinsi _KIP Aceh se-Indonesia telah melakukan rapat rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dan itu bersifat publik dan terbuka. Jadi informasinya dapat diakses. Ini terbaru ini. Partai Umat tak penuhi syarat verifikasi faktual di NTT dan kalau syaratnya kan harus terpenuhi syaratnya semua, verifikasi faktual. Partai seluruh partai politik harus memiliki perwakilan di seluruh provinsi. Ya, untuk bisa mengikut sah menjadi partai peserta pemilu, partai itu harus memiliki kantor perwakilan di seluruh provinsinya. Nah, kalau ada ini di 2 provinsi NTT dan Sulut tidak memenuhi syarat, sudah berarti tidak sah. Partai itu akan dicoret dari KPU. Nah ya, makanya lebih baik introspeksi diri, pahamin. Ini sahabat nih bertanya, Partai Umat tak penuhi syarat verifikasi faktual di NTT dan Sulawesi Utara. Ini detik hari Rabu 14 Desember, hari ini. KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dan KPU Provinsi Sulawesi Utara membacakan hasil rekapitulasi verifikasi tingkat provinsi. Hasilnya, Partai Umat dinyatakan tidak memenuhi syarat di 2 provinsi tersebut. Partai Umat syarat minimal 17, wilayah memenuhi syarat 12, kesimpulan tidak memenuhi syarat. Kan? Kata pimpinan KPU Provinsi NTT di kantor KPU RI Menteng Jakarta Pusat dari Rabu. Partai Umat menjadi satu-satunya partai yang tidak lolos syarat verifikasi faktual di NTT. Sedangkan 8 parpol lainnya dinyatakan memenuhi syarat, yakni Partai Buruh, Perindo, Partai Hanura, Partai Garuda, PKN, PBB, Partai Gelora Indonesia, dan PSI. Selain di NTT, Partai Umat juga tidak lolos syarat verifikasi faktual di Sulawesi Utara. Hal itu disampaikan langsung oleh pimpinan KPU Provinsi Sulut. Partai Umat syarat minimalnya 11, wilayah memenuhi syarat 1, kesimpulan tidak memenuhi syarat. Loh, jauh banget kan? Hanya 1 yang memenuhi syarat di Sulut nih. Sebelumnya KPU RI menggelar pleno rekapitulasi nasional hasil verifikasi parpol. Rapat juga akan menetapkan partai politik sebagai peserta pemilu 2024. Jadi jelas akar persoalannya mengapa Partai Umat tidak diloloskan oleh KPU. Karena ada 2 provinsi yang tidak memenuhi syarat faktual. Padahal salah satu syaratnya parpol lolos menjadi peserta pemilu di 2024 nanti harus memiliki perwakilan, memiliki kantor perwakilan partai di seluruh provinsi yang ada, harus itu untuk provinsi. Jadi jelas ya Mbak Amin ya, jangan menyalahkan KPU, jangan menyalahkan siapa-siapa. Coba cek ulang persyaratan kondisi
cabang atau kondisi partai umat di provinsi yang tadi disebutkan oleh KPU. Kemudian itu baru satu syarat, masih ada syarat yang lain, yakni perwakilan di setiap cabangnya sekian persen. Tidak saya akan bahas di sinilah, terlalu panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.